Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Aditya Fatusuna. Dalam video praktek ibadah kali ini kita akan membahas tentang perawatan jenazah. Apa saja sih hal-hal yang ada di dalamnya? Yuk simak videonya. Ketika ada seorang muslim yang meninggalkan dunia, maka kita sebagai tetangga ataupun kerabat wajib melaksanakan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Merawat jenazah sendiri hukumnya fardu kifayah bagi umat muslim. Dengan hukum ini, sekiranya ada orang muslim yang meninggal dan sudah ada yang merawat jenazah, maka gugurlah kewajiban bagi umat muslim yang lainnya. Akan tetapi, jika tidak ada satu orang pun yang melakukannya, maka satu lingkungannya akan berdosa semua. Ada beberapa hal yang dianjurkan ketika kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, seperti menengok dengan memberikan nasihat-nasihat terbaik, lalu menganjurkan untuk selalu sabar dan menghindari hal-hal yang dapat merusak kemurnian tauhid. Lalu kita melakukan doa dan menghadapkan si sakit ke arah kiblat. Yang terpenting ada menalkin si sakit dengan bacaan syahadat agar dapat mengakhiri hidupnya dengan baik atau husnul khotimah. Berbicara tentang mentalkin, apa sih sebenarnya mentalkin itu? Mentalkin merupakan cara kita untuk menuntun seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tujuannya sendiri adalah untuk mempermudah si sakit ini ketika dia di alam kubur nanti. Kita bimbing si sakit ini agar bisa terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau jika tidak kuat bisa mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal. Pertama, kita harus segera memejamkan mata dan mendoakannya. Lalu menutup seluruh badan si mayat dengan pakaian selain pakaiannya, kecuali bagi mayat yang sedang berihram. Kemudian kita harus segera melakukan pengurusan mayat, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, hingga menguburkan. Lalu sebagian dari keluarga hendaknya segera menyelesaikan hutang-hutang yang dipunyai oleh si mayat. Baik, kita memasuki proses perawatan jenazah yang pertama, yaitu memandikan. Hukum memandikan mayat sendiri bagi orang muslim yang masih hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid. Apa sih mati syahid itu? Mati syahid adalah orang yang mati dalam pertempuran fisabilillah. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, sebagaimana sabda Rasulullah tentang orang-orang yang gugur dalam pertempuran Uhud. Orang yang memandikan mayat sebaiknya berasal dari keluarga terdekat dari si mayat itu, dengan syarat dia tahu cara memandikannya. Apabila mayat laki-laki, yang memandikan juga laki-laki, dan berlaku untuk sebaliknya. Kecuali untuk anak kecil, maka boleh dimandikan oleh orang yang berlainan jenis kelamin. Oke, alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayat antara lain tempat tidur atau bisa digantikan dengan meja, lalu air suci, gayung, kendi atau jaret, tabir atau kain, gunting, lalu sarung tangan, kemudian sabun mandi, sampo, kapur barus, lalu jika ada daun bidara yang dicampur dengan air, kemudian ada tusuk gigi atau tangkai padi, dan yang terakhir bisa menggunakan kapas untuk membersihkan bagian tubuh yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Mungkin dari kalian masih bertanya-tanya kenapa sih alat ini itu diperlukan? Maka dari itu kalian bisa lebih jelas melihat pada slide. Untuk tata cara memandikan jenazah, kita mulai dengan menaruh mayat di tempat yang tinggi. Kemudian melepaskan seluruh pakaian mayat, lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat. Kemudian, orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan. Lalu, mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil. Oke, selanjutnya kita memulai membasuh anggota badan si mayat bagian kanan dan anggota tempat wudhu. Lalu membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, atau 7 kali atau lebih, pokok bilangan ganjil. Kemudian diantaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenis untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Kemudian kita menyiram mayat secara berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah yang ganjil tentunya. Jangan lupa membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, lubang telinga, kuku, dan sebagainya. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana.
Untuk mayat perempuan, setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dulu dengan semacam handuk, lalu dikelabang menjadi 3, satu di kiri, satu di kanan, dan satu di ubun-ubun. Lalu ketiga-tiganya dilepas ke belakang. Setelah selesai memandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Setelah selesai dimandikan, jenazah diangkat menuju tempat yang lain untuk dikafani. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang mengangkat juga laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Untuk proses pengangkatan ini dianjurkan di bagian bawah jenazah diberi handuk agar tidak licin dan memudahkan pengangkatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas proses perawatan jenazah yang kedua, yaitu mengkafani. Hukum mengkafani sendiri masih sama dengan hukum proses perawatan jenazah, yaitu fardu kifayah. Mengkafani mayat sendiri berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih. Setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikubur. Mengkafani mayat sebenarnya sudah cukup dengan satu lembar kain saja yang dapat menutup seluruh tubuh si mayit. Tapi ada syarat-syarat tertentu. Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa petunjuk terkait mengkafani. Yang pertama, kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kedua, pakailah kain kafan yang berwarna putih. Dan kafanilah mayat laki-laki dengan 3 lapis, sedangkan mayat perempuan dengan 5 lapis. Kemudian lulurlah mayat dengan semacam cendana, yaitu wangi-wangian yang biasa untuk mayat. Untuk alat-alat yang perlu disiapkan saat mengkafani yaitu kain kafan kurang lebih 12 meter, kemudian kapas, kapur barus, kayu cendana, sisir, dan tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Untuk tata cara mengkafani jenazah yaitu letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai. Lalu bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak bertumpuk sejajar, tetapi tumpangkan sebagian saja. Kemudian taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan. Letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Kemudian bentangkan kain baju yang sudah disiapkan. Lalu bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan dan bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit. Lalu letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Kemudian sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang. Pasang cawat dan talikan pada bagian atas. Kemudian tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Lalu sedekapkan kedua tangan mayit dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan. Lipatlah semua kain sarung yang sudah disiapkan. Kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit. Kemudian ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan tadi. Baik, untuk proses perawatan jenazah yang ketiga adalah mensolatkan. Sholat jenazah sendiri adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim. Dalam berbagai hadisnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar melakukan sholat jenazah ini jika di antara saudara kita yang muslim meninggal dunia. Hukum mensolatkan jenazah hanyalah fardu kifayah. Adapun yang diwajibkan untuk disolatkan adalah jenazah orang Islam yang tidak mati syahid. Walaupun fardu kifayah, tapi sholat ini tetap penting dilakukan. Sholat jenazah ini sangat dianjurkan meskipun anjuran untuk sholat jenazah ini tidak sampai wajib atau fardu ain. Untuk rukun-rukun dalam sholat jenazah meliputi niat melakukan sholat jenazah, lalu berdiri bagi yang mampu, kemudian takbir sebanyak 4 kali, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, membaca doa sholawat atas Nabi setelah takbir kedua, berdoa untuk mayat sebanyak 2 kali setelah takbir ketiga dan keempat, dan yang terakhir diakhiri dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, jika jenazah itu laki-laki, maka tempat berdirinya imam pada arah kepalanya. Jika jenazah itu perempuan, maka berada pada arah pantatnya atau di tengah. Kemudian, mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat disolatkan secara bersama-sama dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat. Lalu, semakin banyak yang menyolatkan, semakin besar terkabulnya permohonan ampun bagi jenazah. Sebaiknya, jamaah sholat disusun paling tidak menjadi 3 baris. Selanjutnya, mayat yang disolatkan adalah mayat muslim atau muslimah, selain yang mati syahid dan anak-anak. Bagi yang tidak dapat mensolatkan jenazah, maka dapat mensolatkannya dengan goib. Sholat jenazah itu dilakukan tanpa azan dan iqamah. Setelah jenazah disolatkan dan sebelum dihantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya, biasanya dilakukan serangkaian acara pemberangkatan jenazah. Acara ini biasanya dimulai dengan permohonan maaf yang disampaikan oleh kerabat ataupun tokoh masyarakat. Kemudian menanyakan bagaimana keadaan si mayat ini sewaktu hidup dan mengajak masyarakat untuk bersaksi terhadap apa yang dilakukan jenazah sewaktu hidup. Selain itu, di sini terjadi penyelesaian hutang piutang yang dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang pernah dihutangi. Acara ini biasanya ditutup dengan khutbah singkat dan doa. Setelah itu, jenazah siap dihantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Baik teman-teman, kita memasuki proses perawatan jenazah yang terakhir, yaitu menguburkan. Hukum mengubur jenazah juga fardu kifayah seperti 3 perawatan sebelumnya. Waktunya juga fleksibel, boleh siang, boleh malam, asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita atau tengah hari. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika menguburkan jenazah. Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau si mayat. Yang kedua, cara menaruh mayat di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu. Kemudian, cara memasukkan mayat ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala dari arah kaki kubur. Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat. Lalu, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan. Kemudian, waktu memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa. Untuk mayat perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah sebanyak 3 kali. Di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda, yang dianjurkan tidak perlu ditulisi. Setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menjawab pertanyaan dari malaikat. Dalam keadaan darurat, diperbolehkan mengubur mayat lebih dari 1 dalam 1 lubang kubur. Mayat yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan. Beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan mengubur jenazah antara lain seperti membuat bangunan di atas kubur. Setelah proses penguburan selesai, para pelayat melakukan tahlil bersama untuk memperingan beban si mayat ketika berada di alam kubur nanti. Penjelasan tentang proses pemakaman jenazah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada video kali ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Kami tunggu kritik, saran, dan tanggapannya ya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.